Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kawan-kawan mahasiswa Polimerah yang dirahmati Allah SWT, segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir pada kajian sore ini membahas biografi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tak lupa sholat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam perjalanan sunnah beliau dan telah mendapatkan kesyafa'atan di dunia. Amin. Teman-teman yang terima kasih, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kajian kita pada sore hari ini. Jadi Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini adalah hadis yang mulia, hadis yang menjadi motivasi bagi penuntut ilmu. Jadi Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan kepada kita, kalau seseorang manusia atau seorang muslim itu menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju dalam surga. Sama halnya ketika seseorang berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, maka Allah memudahkan 7 pintu surga baginya. Sama halnya ketika masuk bulan Ramadan, maka Allah menutup pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga. Maknanya apa? Maknanya adalah seorang muslim, umat muslim atau yang melakukan amalan pada saat itu akan dimudahkan jalannya untuk masuk dalam surga. Sama halnya ketika seorang istri diminta oleh suami untuk mengerjakan kebaikan, diminta untuk sholat wajib, melaksanakan untuk puasa, dia melaksanakan untuk melakukan amalan-amalan lain, dia juga melaksanakan, maka kata Rasulullah dia bisa memilih untuk masuk di pintu yang dia sukai. Jadi Masya Allah, artinya seorang yang melakukan kebaikan, terutama yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk menuju dalam surga. Sama halnya kita ilustrasikan ketika kita berjalan menuju suatu tempat yang belum pernah kita temui, tentu kita merasa bingung, atau opsi lainnya kita bisa bertanya kepada orang lain, tapi itu butuhkan waktu yang lama. Nah sekarang ada kemudahan, ada Google Maps, kita bisa melihat Google Maps, terutama para ojek online yang sangat membantu, itu bisa menggunakan Google Maps. Nah, Google Maps itu membantu untuk memudahkan perjalanan, untuk menemukan. Nah, amalan itulah yang bisa memudahkan kita untuk masuk dalam surganya Allah SWT. Salah satunya adalah dalam hadis, dalam bisa hadir dalam majelis ini. Ini enggak itu kalau ada. Ya, teman-teman yang berdoa, kali ini kita akan membahas keutamaan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu yang sempat berbeda. Jadi di bagian pertama kemarin kita sudah menyampaikan
dua atau tiga keutamaan dari Utsman bin Affan. Sedikit saya ulangi, keutamaan Utsman bin Affan yang pertama adalah penduduk surga yang hidup di bumi dan juga mendapatkan kabar surga. Jadi dari Abdullah bin Auf yang berkata, Rasulullah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Ibrahim di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Jadi ini menandakan sahabat-sahabat, terutama 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sudah dijamin masuk dalam surga. Walaupun mungkin ada sahabat-sahabat lain yang Rasulullah sampaikan juga masuk dalam surga, seperti Bilal bin Rabah. Jadi suatu hari Rasulullah itu bertanya pada Bilal, "Wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu." Terompah itu sendal atau sepatu. Suara terompahnya Bilal itu terdengar di surga. Maka Rasulullah bertanya, "Amalan apa yang engkau lakukan dengan Bilal?" Lalu bilang jawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku senantiasa menjaga wudhu." Jadi buat teman-teman yang malas wudhu, apalagi waktu ketika malam atau ketika subuh, biasanya kan dingin ya, itu harus kita hilangkan ya, perasaan itu harus kita hilangkan. Jadi kita belajar untuk melakukan amal yang dilakukan oleh sahabat. Jadi ini loh yang dicatat oleh sahabat Bilal radhiyallahu itu menjaga wudhu. Maksudnya apa? Menjaga wudhu itu ketika dia wudhu, dia batal, dia wudhu lagi. Dia batal, wudhu lagi. Jadi wudhu bukan hanya ketika akan melaksanakan sholat, itu namanya menjaga wudhu. Sama hanya ketika tidur, kita juga disunahkan untuk berwudhu sebelum tidur. Kayak bukan tidur di kajian ya, bukan tidur di kajian. Tapi kita disunahkan berwudhu sebelum tidur. Rasulullah menyampaikan, berwudhulah kamu sebelum tidur seperti engkau berwudhu seperti sebelum sholat. Sholat kalau nggak wudhu, sah nggak sholat? Enggak. Jadi keutamaan wudhu sebelum tidur itu sama pentingnya seperti wudhu sebelum sholat. Nah, saya jadi teringat kisahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Abu Hanifah itu imam mazhab yang pertama, imam mazhab Hanafi. Jadi ketika beliau meninggal, itu seorang yang memandikan mayat beliau itu berkata kepada mayatnya Imam Abu Hanifah, "Wahai Imam, engkau telah melakukan suatu amalan yang sulit dilakukan oleh orang setelahmu." Apa amalannya? Amalannya adalah Imam Abu Hanifah itu senantiasa menjaga wudhu sampai kurang lebih 40 tahun. Masya Allah, menjaga wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Atau menyempurnakan wudhu, belum batal, nanti ketika akan sholat dia wudhu lagi. Jadi banyak keutamaan menjaga wudhu. Salah satunya adalah ketika kita di akhirat, kita itu akan mudah dikenali oleh Rasulullah SAW. Jadi umatnya itu akan bercahaya dari bekas anggota yang dipakai untuk wudhu. Wajahnya, tangannya, kakinya, terutama wajahnya itu akan bercahaya dibandingkan dengan orang kafir yang tidak pernah berwudhu atau orang yang jarang berwudhu. Jadi semakin cerah wajah seseorang, semakin terang sinarnya, berarti orang itu sering berwudhu. Kalau sekarang kan sama ya, mungkin perbedaan kulit aja. Ada yang kulitnya putih, sawo matang atau hitam. Ada, mungkin ada di sini. Tapi nanti ketika daerah yang membedakan itu tergantung dia sering wudhunya, seperti itu. Dan keutamaan yang kedua, jadi keutamaan kedudukan Utsman dibandingkan umat yang lainnya. Jadi sudah saya sampaikan bahwasanya ketika Utsman diletakkan dengan sebuah daun, lalu umat itu diletakkan di sisi lainnya, maka amalan Utsman lebih berat, yang menandakan amalan dan juga imannya Utsman bin Affan itu lebih berat dengan umat setelahnya. Apalagi Abu Bakar yang iman dan juga amalnya itu tidak bisa tertandingi sampai manusia di hari kiamat.
Masya Allah. Ini kita bisa mencontoh yang mana amalan dakwah itu pahalanya juga bisa terus menerus. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berdakwah, kita menjadi dakwah dalam suatu organisasi, lalu kita mengajar sebuah kelompok atau GRI, lalu di antara mereka itu ada yang mendapatkan hidayah, akhirnya rajin sholat, rajin ngaji melalui wasilah kita, maka selama dia melaksanakan kebaikan itu juga ada pahalanya, insya Allah. Jadi makanya kata Abi Ansori itu, dakwah itu pahalanya mengalir terus menerus. Apalagi ketika orang yang hijrah karena kita itu dia mengajak orang lagi sampai terus menerus seperti media marketing, itu pahalanya juga banyak bagi kita. Kata para ulama, orang yang bahagia itu ketika dia sudah meninggal, tetapi pahalanya tetap mengalir. Jadi orang yang bahagia itu bukan orang yang rumahnya besar, mobilnya banyak, hartanya melimpah, tapi dia mikir. Tapi orang yang bahagia itu ketika sudah meninggal, tapi pahalanya tetap mengalir. Yang ketiga, Utsman itu pria pemalu. Kemarin sudah saya sampaikan, ketika Rasulullah SAW sedang tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu, ada beliau pada saat itu tersingkap, lalu ada Abu Bakar, Rasulullah masih di posisi semula, lalu ada Umar masih di posisi semula. Tapi ketika ada Utsman, maka beliau segera menutup pakaiannya ke bawah, lalu duduk bersiap, tidak tiduran lagi di pangkuan Sayyidah Aisyah. Kata Rasulullah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ketika ayahku datang kau masih di posisi semula, ketika Umar datang kau juga masih di posisi semula, tapi ketika Utsman datang kenapa engkau berubah posisi? Kata Rasulullah, sesungguhnya bagaimana aku tidak malu dengan malaikat pun malu kepadanya. Jadi malaikat itu malu kepada Utsman. Kalau kita ada nggak malaikat yang malu kepada kita? Beda ya. Tapi kita yang nggak tahu malu malah sama malaikat. Kita tuh selalu dilihat oleh malaikat, dicatat amalnya, tapi kita nggak malu. Itu beda. Karena ketika Utsman datang, Rasulullah SAW masih di posisi seperti tadi, masih di posisi tiduran seperti tadi, maka Utsman pasti tidak akan masuk ke dalam rumahnya karena malu pada Rasulullah. Itu. Sama halnya Umar bin Khattab. Umar itu teman-teman, ketika Umar itu lewat di jalan Dr. Rifai misalnya, maka setan itu menghindar lewat jalan Ratulangi misalnya. Jadi setan itu takut kepada Utsman. Maknanya apa? Kata para ulama, maknanya adalah Umar itu sangat takut kepada Allah. Makanya setan pun takut kepadanya. Kalau kita malah takut ke setan ya. Ada dalam dikit kita takut, di rumah sendirian kita takut. Kayaknya ada suara ini. Kayaknya di kamar mandi ada yang mandi gitu. Ya kan biasanya. Ini yang salah. Jadi kita tuh lebih mulai dari setan. Misalnya kita ada takut dengan setan. Nah, utamanya selanjutnya kabar tentang kekhalifahan dan orang-orang yang akan memberontaknya. Rasulullah SAW pernah menepuk pundaknya Utsman bin Affan. Wahai Utsman, beliau berkata, mudah-mudahan Allah akan memakaikanmu sebuah pakaian, mengamananimu jabatan khalifah mananya. Dan jika orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, janganlah engkau lepaskan sampai engkau bertemu dengan peninggal. Beliau mengulangi ucapan ini 3 kali. Kalau Nabi SAW menyampaikan itu sampai 3 kali, berarti pesan ini sangat ditekankan. Beda ketika orang menyampaikan sekali. Sama halnya ada seseorang yang minta nasihat kepada Nabi. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Kata Nabi, la taktur. Apalagi Rasulullah, la taktur. Apalagi Rasulullah, la taktur. Janganlah kamu marah. Walakal jannah. Maka bagimu surga. Jadi jangan pernah usahakan kita tuh jangan marah. Usahakan kita jangan marah. Karena efeknya luar biasa. Mungkin kita pernah ketika kita marah, entah dengan teman kita, atau mungkin kita pernah marah dengan orang tua kita, alhamdulillah,
maka setelahnya kita pasti menyesal. Kita sudah akrab dengan teman bertahun-tahun, mungkin ada yang setengah umurnya dihabiskan bersama teman itu. Tapi suatu saat teman kita melakukan kesalahan dan kita akhirnya marah kepadanya sehingga putus silaturahminya putus. Mungkin kita pernah. Nah, setelahnya kita jadi menyesal. Walaupun kita sudah minta maaf, tapi ternyata tidak seerat pertemanan dahulu. Ya kan, mungkin ada yang pernah merasakan juga di sini. Nah, itulah efeknya marah itu luar biasa. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi, la tador wala tador. Janganlah kamu marah, maka begitu sudah. Nah, pada akhirnya yang disampaikan Rasulullah ketika maka Abdullah bin Umar bahwa suami Alfam bicara di hadapan ramai. Aku berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi, lalu beliau mengatakan, wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Maka pagi harinya beliau berpuasa dan hari itu beliau terbunuh. Jadi ini yang maknanya nubuat, bukan ramalan, beda. Misalnya ada seorang yang meramal jembatan Suramadu akan roboh, ada kan pernah. Itu ramalan syirik. Bisa jadi dia mendapatkan kabar dari syaitan, yang kabar itu juga tidak tentu benar. Tapi kalau Nabi yang menyampaikan itu adalah nubuat yang pasti yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti yang saya sampaikan tempoh hari yang di masa zaman itu kan akan terjadi di masa yang akan datang setelah beliau wafat. Ada lagi penaklukan Konstantinopel. Itu juga nubuat dari Nabi. Kata Nabi, suatu saat akan ada yang menawar Konstantinopel, namanya sama dengan nama Abu Muhammad. Sebagai pemimpinnya adalah sebagai pemimpin dan prajuritnya adalah sebagai prajurit. Itu sudah terjadi. Sama halnya syahidnya Umar dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi SAW di atas Gunung Uhud bersama Bakar Umar dan Utsman, Gunung Uhud tiba-tiba bergetar. Nabi menyampaikan, wahai Uhud, janganlah engkau bergetar. Sebenarnya di atas semua adalah seorang utusan Allah, seorang yang siddiq dan dua orang yang syahid. Umar dan Utsman. Kalau aku dapat kabar aku bakalan mati syahid, gimana? Misalnya ada yang ridho misalnya, dia mendapat kabar kalau seminggu lagi dia bakalan meninggal. Dan kita sebentar ya, ridho. Tapi Umar dan Utsman mereka justru bahagia ketika mendapatkan kabar bahwa mereka akan mati syahid. Karena mati syahid itu tidak perlu dimandikan. Mati syahid di peperangan itu tidak perlu dimandikan, langsung langsung disolatkan dan juga diberikan. Sama halnya jenazah para sahabat Nabi yang gugur pada saat itu, terutama Mus'ab bin Umair yang gugur di perang Uhud. Nah, keutamaan Utsman yang kelima adalah mendapatkan julukan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Ibnu Asakir telah menjelaskan dalam kitab Fadailas Sahabat bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Utsman, maka beliau menjawab, Utsman itu seorang yang memiliki kedudukan terhormat dan dipanggil dengan Dzun-Nurain, di mana Rasulullah dikatakan dengan kedua putrinya pemilik dua cahaya, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW dan juga Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW. Jadi Umar bin Utsman itu satu-satunya sahabat yang menikahi dua putri Rasulullah. Jadi masya Allah, makanya juluki pemilik dua cahaya. Nah, sebelum Utsman itu melamar putri Rasulullah yang pertama yaitu Ruqayyah, itu Utsman keduluan dengan anaknya Abu Lahab. Pamannya Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, setelah beliau menyampaikan bahwa beliau Nabi, lalu menyuruh orang untuk menyembah Allah, maka Abu Lahab menyuruh anak-anaknya untuk menceraikan anaknya Rasulullah. Maka setelah itu Utsman pun akhirnya melamar Ruqayyah. Dan setelah Ruqayyah wafat, Utsman pun melamar Ummu Kulsum. Setelah Ummu Kulsum wafat, Rasulullah berkata kepada Utsman, wahai Utsman, jika aku memiliki anak perempuan satu lagi, maka pasti akan saya nikahkan dengan engkau. Masya Allah. Jadi teman-teman, seorang ayah itu tidak asal-asalan menikahkan seorang putrinya. Saya pernah membaca buku
Jadi ada seseorang ikhwan yang sedang melamar seorang perempuan, tapi ternyata jawaban dari ayahnya itu cukup lama, sehingga pemuda itu tidak sabar dan akhirnya membatalkan proses itu. Ketika ditanya oleh temannya, jawabannya, saya tidak tahu, ayahnya terlalu lama memberikan keputusan. Padahal teman-teman, sejatinya ayah itu sudah mendidik anaknya sejak lahir, diajarkan ngaji, ditarbiyah, disekolahkan, dan tidak mungkin ayah itu memilih suami bagi anaknya itu juga asal-asalan. Karena ketika anak sudah dinikahkan, maka tanggung jawab sudah punya ke suami. Ketika suami itu ternyata tidak bisa mendidiknya, maka ya anaknya tidak bisa menjadi lebih baik. Makanya tidak asal-asalan. Sama halnya Rasulullah menikahkan dua anaknya kepada Utsman karena Imam Utsman adalah sahabat yang baik. Keenam, keutamaan Utsman adalah beliau ketika menjadi khalifah itu membukukan Al-Quran. Jadi keutamaan yang dimiliki Utsman tidak pernah dilupakan dalam sejarah adalah membukukan Al-Quran dalam satu versi bacaan. Karena kan di beberapa negara itu kan mereka bahasanya beda-beda. Makanya Umar sebenarnya sudah dilakukan zamannya Abu Bakar. Jadi ketika para penghafal Quran itu mereka berperang, itu banyak yang wafat para penghafal Quran. Makanya Umar inisiatif oleh Abu Bakar, lebih baik kita bukukan Al-Quran, karena jika para penghafal Quran banyak yang mati, maka nanti Al-Quran akan lenyap dari muka bumi ini. Kata Abu Bakar, oleh Umar, sesungguhnya ini adalah bid'ah, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Abu Bakar mengatakan bid'ah ke Umar melakukan amalan ini. Wahai ahli Rasulullah, sebenarnya ini adalah bid'ah hasanah. Jadi kalau kita tidak mengobrol Al-Quran, maka Al-Quran akan lenyap di muka bumi. Akhirnya mulai dikumpulkanlah Al-Quran, dan sudah jadi ketika pemutihannya Utsman bin Affan. Jadi ketika Al-Quran pada saat itu sudah mulai menyebar, tapi dengan bahasa yang berbeda-beda, maka Al-Quran Utsman sampaikan ke gubernur-gubernur di gubernur itu dan mengambil Al-Quran itu, dan beliau akhirnya menyebarkan Al-Quran sudah jadi dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab sudah jadi satu Al-Quran. Jadi tidak ada versi yang lain lagi, versinya cuma satu. Dan ini juga menjadi jariah bagi Utsman bin Affan. Jadi teman-teman, di zaman Bani Umayyah itu ada gubernur yang dia itu alim. Alim itu artinya berilmu. Dia menguasai Al-Quran, tetapi ternyata sudah membunuh ratusan ribu orang. Coba bayangin, orang itu alim Al-Quran, bahkan pengajar di Mekah atau di Madinah, tapi ternyata dia karena tidak terima ditegur oleh Abdullah bin Zubair, akhirnya dia menjadi orang pendendam. Jadi dendam itu nggak baik, sampai-sampai di akhirnya dia telah membunuh ratusan ribu orang. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Nanti bisa cari sejak biografi Hajjaj bin Yusuf. Itu orang alim tapi zalim. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini, walaupun dia itu orang yang zalim, sudah membunuh ratusan ribu orang, tetapi dia termasuk memiliki memiliki peranan penting dalam menuliskan harokat Al-Quran. Gitu. Jadi di samping dia banyak dosa, mungkin juga ada pahala juga ya. Dia menulis harokat Al-Quran. Karena kita itu ya, kalau nggak ada harokat, bisa nggak kita baca dengan benar? Susah ya. Mungkin ada yang bisa ya, sudah lulusan pondok, yang sudah belajar bahasa Arab, dan yang lain kamu solok atau yang sudah hafal, mungkin dia bisa membaca. Tapi yang seperti kita yang awam ini, dia tidak bisa, belum bisa. Tapi Hajjaj bin Yusuf ini salah satu di antara beberapa orang yang berperan untuk menuliskan harokat. Jadi ada perkataan yang lucu. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini kan sudah membunuh ratusan ribu orang ketika dia menjadi gubernur.
Jadi khalifah itu, khalifah raja di masa Bani Umayyah itu ketika dia masih hidup cuma jadikan pesuruh, cuma jadikan boneka. Bayangkan misalnya nih gubernur Lampung nyuruh presiden gitu. Kan kalau zaman sekarang kebalik ya, tapi zaman dulu seperti itu. Hajar bin Yusuf ini di akhir-akhirnya dia bilang, ya Allah, mereka telah seuzon kepadamu bahwa engkau tidak mungkin memaafkanku, tapi aku bersuzon kepadamu bahwa engkau akan mengampuniku. Begitu enggak kata-katanya? Orang yang sudah bunuh orang banyak, tapi di akhir-akhirnya berkata seperti itu. Nah, pertanyaan yang Rasulullah, keutamaan yang ketujuh, Utsman bin Affan adalah beliau itu khalifah yang sederhana, padahal kaya. Saya itu pernah mendengar ceramah atau membaca buku ya. Jadi Utsman itu pernah berkhutbah di suatu hari di bajunya, beliau pakai gamis, tapi gamisnya itu banyak jahitan. Bisa dibilang puluhan jahitan lah gamisnya itu. Masya Allah. Coba anda bayangkan seorang khalifah, beliau tuh kaya, sangat kaya. Bahkan di suatu riwayat, beliau itu pernah berinfak di suatu perang. Kalau ditotalkan di rupiah itu 21 miliar. Kalau ditotalkan. Tapi ketika beliau jadi khalifah, beliau itu sederhana, sama hanya Rasulullah. Beliau sederhana. Jadi bajunya itu tembelannya tuh banyak, puluhan tembelan lah. Itu Masya Allah. Seorang khalifah. Makanya saya kalau ketemu teman yang bajunya itu tembelannya banyak, jahitannya banyak, saya jadi Utsman. Bajunya tembelannya banyak, Masya Allah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam kitab Musnadnya dari Yunus bahwa ketika Al Hasan ditanya tentang orang beristirahat pada waktu tengah hari di masjid, maka yang menjawab, aku melihat Utsman bin Affan beristirahat di masjid padahal beliau sebagai khalifah, dan ketika ia berdiri nampak sekali bekas-bekas kerikil pada bagian tubuhnya, sehingga kami berkata, ini Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin. Bayangkan, presiden loh, jadi bukan hanya satu negara kalau zaman dulu, berbagai negara, bahkan lebih luas lagi dibandingkan zamannya Utsman bin Affan, zamannya Umar, lebih luas kuasaan Muslim itu, mungkin sepertiga atau 2/3 dunia lah. Tapi hidupnya sederhana, tidurnya di masjid. Jadi buat teman-teman ya yang biasa tidur di masjid, ya jangan minder, gak usah iri sama orang yang tidurnya di hotel-hotel mewah. Karena Amirul Mukminin pun melakukan, Utsman bin Affan. Masjid dahulu tidak seperti saat ini, tidak seperti karpet-karpet seperti ini. Dulu mungkin masih tanah masjidnya. Makanya dikatakan nampak sekali bekas kerikil pada bagian rusuknya. Sama hanya Rasulullah SAW ketika Umar bertamu di rumah beliau, Umar itu menangis. Ya Rasulullah, engkau ini nabi, engkau ini utusan Allah, engkau ini pemimpin, tapi kenapa engkau tidur di kasur yang alasnya tipis banget? Kasurnya itu tipis banget, sampai bekas lah di pipi Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, para raja-raja di negara sana itu mereka tidur di tempat yang nyaman, tapi engkau seperti ini. Kata Rasulullah, ya memang ini hanya dunia kecil, dunia itu kecil. Kalau aku baca kitab Riyadhus Shalihin, aku tak sarankan beli buku Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dibagi dalam beberapa ada tentang dunia. Jadi di situ disampaikan dunia itu sangat remeh. Saya ketika membaca itu, saya merasa dunia itu cuma gitu aja. Dunia itu cuma untuk kita mencari amal. Jadi disampaikan dalam beberapa hadis, ketika kau mencelupkan tanganmu di laut, mencelupkan tangan di laut, lalu pasti ada air yang menetes kan. Tetesan itulah dunia. Akhirat itu lautnya. Dibandingkan seperti itu. Dunia itu hanya tetesan air kecil.
Makanya saya nggak pernah iri sama orang yang rumahnya mungkin berhektar-hektar, mobilnya Pajero atau mungkin apapun, saya nggak pernah iri. Ya biasa itu dunia. Malahan orang yang kaya itu hisapnya lama. Orang yang kaya, kecuali yang dermawan, itu hisapnya sangat lama. Karena ya itu banyak hartanya, semakin banyak hartanya semakin lama hisapnya. Kecuali kalau dia dermawan. Dibandingkan dengan orang miskin itu hisapnya cepat karena miskin. Saya bukan menghina ya, karena ya miskin, dia punya harta cuma sedikit, makanya hisapnya cepat. Seperti itu. Kan disampaikan oleh Nabi, kita itu boleh iri dengan dua orang. Yang pertama orang yang kaya tapi dermawan, yang kedua orang yang berilmu tapi dia menyampaikan ilmunya. Kita wajib iri. Tapi kita nggak boleh iri dengan orang yang beli mobil baru, kita iri, nggak usah. Dunia itu kecil. Dalam hadis lain disampaikan ketika Nabi SAW bersama para sahabat menemui sebuah bangkai kambing. Kata Nabi, siapa yang ingin membeli bangkai kambing itu? Ya Rasulullah, kami tidak mau membeli bangkai kambing seperti itu. Nabi tak bertanya lagi, siapa yang ingin diberikan kambing itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak mau diberikan bangkai kambing yang busuk itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia itu lebih hina dari bangkai kambing ini. Coba kamu bayangkan, dunia itu lebih hina dari bangkai kambing. Kita melihat bangkai kambing kan kita pasti menghindar, kita pasti tutup hidung karena soalnya sangat menyenangkan. Tapi kata Rasulullah, dunia itu lebih hina dari bangkai kambing. Makanya ya sekarang ya kita bekerja boleh, kita muslim kaya boleh. Tapi kita harus tahu bahwasanya harta itu ditanya dua hal. Dari mana kau mendapatkan harta dan kau gunakan untuk apa hartamu. Makanya para sahabat itu seperti Abdullah bin Auf ketika mendapatkan dari penjualan itu 1 peti emas, beliau sedekahkan 1 peti emas full. Besoknya dapat 2 peti emas. Nggak masuk akal. Barangnya sama yang dijual jumlahnya, tapi dapatnya 2 peti emas. Disedekahkan lagi 2 peti emas, dapatnya 4 peti emas. Ini kan nggak masuk akal. Jadi ya itu, insya Allah orang yang sederhana tapi kaya. Jadi makanya kalau antum lihat ya, orang-orang kaya di dunia ya, misalnya Mark Zuckerberg atau orang-orang yang lain, dia itu paling cuma pakai kaos hitam biasanya kan. Kalau di foto-foto itu kan pakai kaos hitam, kemana-mana kalau pakai kaos hitam, isi acara pakai kaos gitu ya. Tapi orang yang orang yang agak kaya itu malah pakainya mewah, gelang emasnya ada banyak sampai siku ini kan full gitu, gelang emasnya, atau kalungnya sudah pakai jilbab, kalungnya dikeluarin gitu. Itu malah norak seperti itu. Jadi kalau aku nanti misalnya jadi orang kaya ya hiduplah sederhana, hiduplah qanaah, kaya atau berkecukupan, hiduplah qanaah, merasa cukup. Kalau merasa cukup itu kita enak. Kita digaji sebulan 1 juta, 2 juta. Kalau kita cukup, maka kita akan bahagia dibandingkan orang yang per bulannya ratusan juta tapi dia tidak qanaah. Kan pernah saya sampaikan, Ketua KPK itu pernah menangkap orang yang penghasilannya per bulan itu 350 juta. Kurang apa coba? Per bulan 350 juta tapi masih korupsi. Itu karena tidak ada qanaah dalam hatinya. Makanya itu, antum jadi mahasiswa dikasih uang saku sama orang tua per bulan 300.000, 500.000. Alhamdulillah. Kalau bisa jadi orang tua antum tuh minjem sama orang lain buat ngasih antum. Yang dapat beasiswa KIP, ya kayak dia sekarang gitu. Bagi misi lagi. Antum gunakan sebaik mungkin uang itu. Bila perlu antum kasih ke orang tua juga. Ini malah antum yang sudah ngasih kan hebat. Nah selanjutnya keutamaan Utsman bin Affan adalah pengusaha yang dermawan. Jadi ayahnya Affan bin Abdul As itu seorang pembesar di masyarakat jahiliyah.
yang berasal dari kabilah Quraisy yang terpandang. Ketika kaum muslimin itu memiliki kesulitan, terutama masalah air, itu artinya tuh mesti sudah pernah dengar. Jadi pada saat kekeringan itu hanya ada satu sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Apa untuk mencari air satu ember saja atau untuk persediaan sehari saja umat muslim harus bayar dengan harga yang mahal. Tapi kalau sesama Yahudi itu dikasih harga murah. Ini jengkelkannya orang Yahudi seperti ini. Jadi mungkin persediaan air sehari itu disuruh bayar 500.000 misalnya. Tapi kalau orang Yahudi paling cuma 60.000. Nah, makanya kata Nabi, siapa yang bisa membeli sumur itu, maka dia pasti akan masuk dalam surga. Nah, Utsman inisiatif. Akhirnya karena Utsman ini seorang pebisnis, maka beliau negosiasi dengan orang Yahudi. Wahai fulan, aku beli sumurmu. Kata orang Yahudi, oh jangan. Kalau sumur itu dibeli, maka saya tidak mendapatkan pundi-pundi uang. Ya sudah, saya beli setengah harga. Nanti satu hari jatahmu, satu hari jatahku, kata Utsman. Yahudi berpikir, boleh juga nih kayaknya, kan saya masih tetap untung. Nah, ketika harinya Utsman, maka Utsman berkata kepada orang-orang itu, wahai kaum muslimin, ambillah air untuk persediaan 2 hari. Gitu, tegas ya, tegas. Jadi para kaum muslimin mengambil air untuk persediaan 2 hari. Nah, ketika jatahnya orang Yahudi, dia melomo, nggak ada orang yang ambil air. Mana ini? Kok nggak ada yang beli air? Hanya lama-lama dia tahu kalau zaman ketika waktunya Utsman, orang itu suruh mengambil air untuk 2 hari. Akhirnya dia bangkrutkan, dia bangkrut. Ya udah, Utsman beli aja sumur ini. Gitu. Akhirnya dibeli sama Utsman. Dan sampai saat ini ada. Ini yang namanya rekening berjalan. Jadi orang yang sudah wafat tapi pahalanya mengalir. Seperti itu. Nah, kedepannya adalah Rasulullah. Jadi itu potongan-potongan dari Utsman bin Affan. Selanjutnya saya ingin sedikit menyampaikan tentang teladan kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi teman-teman, Utsman itu salah satu didikan Nabi SAW yang sempurna lah, atau yang hebat. Makanya beliau juga meriwayatkan sebuah hadis yang masyhur, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Mungkin kelihatannya hadis ini kita pandang sepele ya, mungkin kita dengar sepele ya, sebagai orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, kelihatannya sepele. Tapi kalau antum belajar hadis itu disampaikan, misalnya Utsman menyampaikan, lalu yang mendengar adalah sahabat pulang. Sahabat pulang menyampaikan kepada tabi'in, kepada tabi'in, lalu menyampaikan ke ulama, terus sampai sekarang bisa kita dengar hadisnya, bisa kita baca bukunya. Makanya zaman dahulu itu, untuk mendapatkan satu hadis, para ahli hadis, para imam hadis, para ulama itu bisa menempuh perjalanan ke negara lain hanya mendapatkan satu hadis. Kalau kita sekarang gampang, kita mungkin sekarang nulis buku juga gampang. Misalnya kita nulis buku hadis-hadis tentang surga, kita tinggal browsing aja hadis-hadis tentang surga. Kita bisa nyari hadis, kita jadikan satu, kita jadikan buku. Sekarang gampang. Atau kita beli buku hadis tentang surga, kita kulik, kita jadikan buku. Gampang. Kalau dulu enggak. Makanya saya tuh kagum lah sama ulama yang bisa menulis hadis. Apalagi Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu menulis 7.000 hadis, semuanya sahih. Hadis sahih itu semuanya berarti terucap dari Rasulullah, dan mereka ada yang mendengar, para sahabat yang mendengar, dan sampai ke Imam Bukhari 7.000 hadis. Dan beliau itu setiap akan menulis satu hadis itu beliau sholat 2 rakaat.
Coba bayangkan, berarti beliau sudah sholat sebanyak 14.000 rakaat itu menulis hadis, belum sholat-sholat yang lain. 7.000 itu dapatnya bagaimana coba? Kalau satu hadis saja bisa ke berbagai negara. Makanya kalau antum belajar pernah dengar biografi para ulama hadis, itu mereka pasti minimal itu mempunyai puluhan guru. Enggak 1-2 guru, puluhan guru. Imam Malik pendiri mazhab Maliki itu memiliki ratusan guru. Masya Allah, termasuk Imam Abu Hanifah. Jadi luar biasa. Makanya karya beliau itu kitab Al-Muwatta, kata Imam Syafi'i itu kitab Muwatta adalah kitab tersahih setelah Al-Quran. Itu zaman dulu. Kan belum ada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi dan kitab Muwatta itu kita bisa mengetahui keikhlasan seseorang dalam menulis buku itu contohnya adalah kitab Muwatta. Jadi zaman Imam Malik itu orang-orang yang belajar agama, belajar hadis itu mereka berlomba-lomba ingin menulis kitab, namanya juga Muwatta. Namanya Muwatta. Kalau sekarang kan gampang, dari terbit mana, ini penulisnya siapa, yang membuat cover siapa, yang menulis naskah siapa, desainnya siapa. Kalau dulu enggak, dia tulis tangan biasa. Makanya murid Imam Malik berkata, wahai Imam Malik, sesungguhnya orang-orang berlomba-lomba untuk menulis kitab Muwatta. Apa pendapatmu? Kata Imam Malik, sesungguhnya yang ditulis dengan ikhlas maka akan kekal. Itu doang jawabannya. Dan ternyata pada zaman Imam Malik itu umat Islam itu pernah diserang oleh rombongan orang-orang Mongol ya. Orang Mongol itu dalam riwayat mereka itu sangat bau, mungkin berbulan-bulan nggak mandi. Di sini ada nggak berbulan-bulan nggak mandi? Jadi ada berita orang yang sudah di negara mana, Indonesia atau mana, sudah nggak mandi puluhan tahun, 60-70 tahun, ketika dia setelah dimandikan, sebulan kemudian meninggal. Udah nggak mandi 70-an tahun, setelah dia mandi, sebulan kemudian meninggal. Ini alergi air atau gimana gitu? Nah orang Mongol itu rombongannya hula-hulan, jeniskan, bukan sarukan. Itu mereka itu bau dan dikatakan mereka itu seperti Ya'juj dan Ma'juj. Pokoknya apapun yang mereka lewati itu pasti rusak. Hutan yang mereka lewati pasti gundul. Gitu. Jadi sudah kayak Ya'juj dan Ma'juj. Dan ketika negara yang ditinggali oleh Imam Malik itu diserang oleh tentara Mongol, perpustakaan kan semua dihancurkan, buku dibuang di laut. Makanya laut itu warnanya merah kebiruan, darah campur tinta. Karena bercampurnya buku dan juga tinta di perpustakaan. Dan ternyata yang kitab yang terselamatkan adalah kitab Muwatta'nya Imam Malik. Masya Allah. Jadi kalau antum nanti pengen buat karya, entah di YouTube atau nulis buku atau nulis artikel, nulis website, antum niatkan ikhlas karena Allah. Ingat pesan Imam Malik, sesuatu yang dilaksanakan atau ditulis karena Allah dengan ikhlas, maka dia akan kekal. Makanya kita Imam Malik sampai sekarang Al-Muwatta itu kekal sampai sekarang. Begitu pun kita ada sisi yang lainnya. Berapa banyak pahala mereka, kitab yang dikaji oleh seluruh umat Islam di dunia, itu pahalanya mengalir bagi mereka. Jadi Masya Allah. Karena hanya hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Utsman bin Affan ini. Nah teman-teman, ya Rasulullah, Utsman itu pernah berkata, dari dunia ini aku diberikan kecintaan pada 3 hal. Kalau dalam kitab Nasolihul Ibad karya Sayyidina Al-Bantani, Sayyidina Al-Bantani itu orang Banten, ulama Banten yang pernah menjadi khotib dan juga imam di Masjidil Haram. Ini gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Ahmad Dahlan atau gurunya lagi. Jadi dalam hal itu
di kitab itu dituliskan yang namanya qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu penyejuk pandangan. Jadi Utsman tuh menyampaikan, di dunia ini aku diberi kecintaan atau qurrata a'yun yang menjadi penyejuk pandangan bagi Utsman bin Affan. Yang pertama adalah memberikan kekenyangan pada orang yang kelaparan. Artinya beliau memberikan makanan, memberikan harta kepada orang yang lapar. Itu sangat dicintai oleh Utsman bin Affan. Makanya jangan heran tadi saya sampaikan, di suatu perang itu beliau pernah bersedekah sebanyak 21 miliar kalau total. Masya Allah. Kalau satu dinar itu sekarang 3 juta, sekitar 3 juta itu beribu-ribu dinar. Yang kedua, memberikan pakaian bagi orang yang tidak punya pakaian. Jadi kalau antum yang punya pakaian, itu bisa berikan ke saudara-saudara kita. Biasanya Albana mengadakan ini apa? Mengadakan kegiatan sosial, memberikan pakaian ke anak-anak yatim. Nah, itu antum bisa ikut atau bisa memberikan uang seperti itu. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Jadi Utsman itu sangat cinta dengan Al-Quran. Makanya kata Utsman, kalau seseorang itu tidak membaca Al-Quran atau tidak suka membaca Al-Quran, berarti hatinya telah kotor. Hatinya orang itu telah kotor. Jadi kita interpretasi diri kita. Kalau kita baca Al-Quran cuma pas Ramadan doang, berarti 11 bulan hati kita sangat kotor. Hati kita sangat kotor. Ini adalah acuan hati seseorang itu kotor atau tidak. Kalau dalam sehari kita tidak mau baca Al-Quran, berarti hati kita sedang kotor. Efek dari hati yang kotor adalah seorang mudah untuk melaksanakan maksiat, baik maksiat yang dosanya kecil atau dosanya besar. Dan orang itu tidak merasakan bahwa itu adalah dosa. Jadi orang yang hatinya kotor, ketika dia melaksanakan maksiat, orang itu tidak menyadari. Atau ketika dia sudah sadar, dia tetap melakukan itu, karena diubah oleh setan menjadi nikmat. Jadi hati-hati. Kalau dalam sehari kita tidak membaca Al-Quran satu lembar pun, berarti hati kita sedang kotor. Alhamdulillah. Jadi hati-hati. Jadi salah satu yang menjadi kebiasaan Utsman itu, beliau selalu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat witir. Sholat witir itu minimal 1 rakaat. Mungkin kalau orang-orang biasa melaksanakan sholat witir yang dibaca dulu dalilnya alif kelas kan seperti Al-Quran, pahalanya seperti Al-Quran. Tapi kalau Utsman 1 rakaat witir itu baca full 1 Al-Quran, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Anas. Itu dalam 1 witir. Insyaallah kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan saja, kadang 1 kali nggak selesai. Ini kita pengen masuk surga firdaus, surga paling tinggi, kan nggak masuk akal. Seharusnya kita juga berlatih dengan amal yang banyak, amal yang besar. Jadi mulai dari sekarang, untuk acuan hati kita bersih atau kotor, itu dengan Al-Quran salah satunya. Jadi kalau kita dalam sehari tidak membaca Al-Quran dan kita tenang-tenang saja, berarti hati kita sedang kotor. Kita lanjutkan terakhir wafatnya Utsman bin Affan. Jadi kalau salah, sudah mulai dari sini. Jadi Utsman itu wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Jadi dalam usia 80 tahun. Jadi Utsman itu memimpin menjadi khalifah itu kurang lebih 12 tahun. Jadi beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin itu usia 68 tahun. Bayangkan usia 68 tahun masih menjadi khalifah, mengurusi umat seluruh dunia. 68 tahun selama 12 tahun, Masya Allah. Dan beliau dibunuh oleh kaum berontak atau Khawarij di rumahnya. Jadi Khawarij ini sudah ada bibit-bibitnya sejak zaman Rasulullah.
Yang kalau minggu sebelumnya saya sampaikan, Khawarij ini orangnya kalau kita lihat sholat, mereka itu sholatnya lebih khusyuk dari kita. Ketika mereka baca Al-Quran, bacanya lebih bagus dari kita. Tapi Islam atau iman tidak lebih tenggorokannya, tidak sampai ke hatinya. Zaman Nabi ada, jadi ada sekelompok orang yang protes karena mereka merasa diberikan ghanimah atau harta rampasan perang itu sedikit. Dia protes. Nabi diprotes. Bayangkan, Nabi itu orang yang paling adil pada saat itu, diprotes sama orang-orang. Ini menjadi pemimpin Khawarij. Dan lebih lebih jelasnya lagi, Khawarij itu lebih jelasnya lagi adalah ketika setelah peperangan Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Ini lebih jelas, Khawarij lebih jelas. Khawarij itu kan dia artinya orang-orang yang keluar. Bahasa Arabnya khuruj. Khuruj itu artinya keluar. Kalau dia jamak lebih dari 2, berarti dia Khawarij, banyak orang. Nah, dia keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ini Khawarij. Makanya kata para ulama, Umar itu adalah pintunya fitnah. Jadi ketika pintu itu rusak atau Umar itu wafat, maka pintu itu terbuka dan fitnah itu mulai menyebar. Makanya luar biasa, fitnah di zaman Utsman itu luar biasa. Sampai saudara Utsman itu, Umar bin Hakam, itu pernah dituduh korupsi bermiliar-miliar oleh orang, dituduh. Akhirnya karena Utsman itu gak mau ribet, akhirnya Utsman bayar yang dituduh korupsi 17 sebagai jumlahnya itu dikasihkan ke Baitul Mal dengan uang pribadi. Jadi pimpinan Khawarij pada saat itu adalah Abdullah bin Sabah. Jadi ketika ada segerombolan orang yang berada di depan rumah Utsman bin Affan, dia menuntut kalau Utsman itu nggak adil, nepotisme, karena ada beberapa orang-orang yang diangkat menjadi gubernur, menjadi pemimpin, dan itu masih saudaranya. Padahal nggak semua benar. Contohnya Muawiyah yang menjadi gubernur, itu sudah menjadi gubernur di masa Umar. Walaupun Muawiyah adalah saudaranya, masih keturunan Bani Umayyah. Dan beliau mungkin ada beberapa keluarganya yang menjadi pemimpin, tapi karena memiliki kapabilitas yang pas untuk menjadi pemimpin. Jadi banyak orang yang menuntut, tapi telah disadarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika sudah disadarkan oleh Ali bin Abi Thalib, mereka pulang. Ketika mereka sampai Mesir, itu ada fitnah. Kalau zaman dulu kan nggak sekarang. Kalau sekarang, kalau kita mau tabir, tinggal telepon aja. Mungkin kalau zaman dulu yang depan Utsman demo, itu setelah disadarkan oleh Ali, mereka akhirnya lega, mereka pulang. Sampai di Mesir, itu ada orang yang membuntuti mereka, naik kuda dan menjatuhkan surat. Nah, setelah mereka baca suratnya itu, ini bikin saya kesal. Suratnya itu, ketika engkau melihat sebuah rombongan, maka bunuhlah rombongan itu. Coba bayangkan, sudah habis emosi, terus diredam emosinya, lalu pulang, ternyata mendapatkan surat seperti itu, tambah emosi. Akhirnya orang itu balik lagi ke rumahnya Utsman bin Affan dan masuk ke rumahnya Utsman. Utsman lagi baca Al-Quran, dipotong tangannya dan juga dipenggal kepalanya. Bayangkan, Utsman bin Affan loh. Makanya fitnah itu luar biasa. Makanya Nabi itu menyampaikan hadis fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu seperti itu maknanya. Bukan maksudnya kita lebih baik fitnah daripada membunuh orang, bukan. Jadi fitnah zaman dahulu itu, berita hoax zaman dahulu itu luar biasa, bisa mengakibatkan peperangan. Contohnya perang Jamal. Perang Jamal itu Ali sama Aisyah. Itu apa ya? Mertua loh. Aisyah itu mertuanya Nabi, mertuanya Ali loh. Tapi bisa terlibat perang Jamal. Dan yang meninggal juga banyak orang-orang muslimin. Itu karena fitnah. Perang Siffin antara Ali dan juga Muawiyah, itu juga fitnah. Yang tadinya
Muawiyah itu mau ke Madinah ingin menyuruh Ali untuk mengkisos orang yang bunuh Utsman, tapi ternyata dikasih surat kalau akan datang rombongannya Ali sudah lengkap dengan pasukannya, akhirnya mereka datang lagi. Ali pun seperti itu, ingin datang menemui Muawiyah untuk klarifikasi, tapi ternyata dikasih surat yang isinya Muawiyah telah datang dengan rombongannya. Akhirnya mereka bertemu di Siffin dan akhirnya perang. Dan yang apa juga banyak. Ini alhamdulillah. Makanya kita jauhi sebesar mungkin fitnah. Kalau ada hal yang kurang buruk dari teman kita, yang teman kita itu kita kenal dengan baik, bersama-sama dengan kita, terutama di organisasi Al-Bayan ini, kita klarifikasi dulu, kita labain dulu dengan orangnya, jangan langsung mencap buruk, menuduh hal yang buruk seperti itu. Jadi itu kebunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mati dalam keadaan syahid. Makanya seperti yang saya sampaikan, jadi malamnya itu beliau bermimpi ketemu dengan Nabi, wahai Utsman, sebelumnya kau akan berbuka bersama kami. Itu kata Nabi. Makanya pada hari itu puasa akan bertemu dengan Rasulullah. Beliau tahu kalau pada hari itu beliau akan wafat, tapi karena itu sudah menjadi takdir beliau, sudah disampaikan oleh Nabi dalam mimpi, ya beliau pasrah karena sudah tidak bisa dihindarkan lagi seperti itu. Beliau tidak mau terjadi pertumpahan darah, walaupun pada saat itu ada Hasan dan juga Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi Utsman menyampaikan, engkau kembalilah ke tempat sesungguhnya, aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Artinya beliau tidak mau para sahabat itu berkelahi, berperang dan menjadi pertumpahan darah karena beliau. Kalau soal itu yang bisa saya sampaikan, jika ada salah kata saya mohon maaf, ada saya mohon. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang masalah Utsman bin Affan? Tuan atau apa? Kalau secara begini yang bedanya apa ya? Beda kalau masalah fikih. Fikih itu satu pembahasan bisa tanyanya bisa bercabang-cabang. Ya. Itu apa sih yang dialami? Yang masalahnya enggak ada waktu kita. Ya. Kalau aku mau detailnya bisa mendengarkan ceramahnya Ustaz Kualitas Salama atau bisa membaca buku biografi 60 sahabat atau biografi 35 sahabat atau biografi 10 sahabat yang masuk surga selengkapnya atau beli buku sendiri khusus nanti apa. Kalau masalah utamanya yang tadi saya sampaikan itu para Khawarij itu sudah menyebar. Jadi pimpinannya itu Abu bin Sabah, dia itu orang Yahudi, tapi dia menyamar menjadi seorang Muslim dan menjadi ulama pada saat itu. Nah, ini ngerinya. Kan Utsman itu kan seperti itu. Mustafa Kemal Atatürk, Anatollah Alaih, itu kan dia berpura-pura masuk Islam, padahal dia Yahudi. Kayaknya ketika dia terpilih menjadi khalifah, dia ubah kekhalifahan menjadi republik. Akhirnya runtuhlah kekhalifahan seperti itu. Nah, terutama zaman Utsman. Zaman Utsman itu juga Abdullah bin Sabah itu menyebarkan fitnah terkait Utsman bin Affan, terkait pertunjukan Utsman bin Affan, terutama hal nepotisme. Mungkin kita anggap sekarang nepotisme seperti itu biasa ya. Tapi kalau zaman dahulu enggak, karena kan dahulu enggak ada alat komunikasi, enggak ada media, jadi klarifikasi susah. Apalagi orang-orang yang tinggalnya jauh dari Madinah, itu mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kepemimpinan Utsman. Kalau orang-orang Madinah, itu mereka hidupnya tenang-tenang aja, karena mereka tahu karena Utsman itu juga seorang yang adil, sahabat Nabi. Bahkan ketika kemudian beliau, Islam itu lebih luas, kapal-kapal perang mulai dibuat. Tapi
karena Abdullah bin Saba itu terus membicarakan fitnah, akhirnya pengikut beliau pun banyak seperti itu. Dan tadi saya sampaikan, ketika zaman Umar itu fitnah belum seberapa banyak. Wah, padahal tadi ketika di atas Gunung Uhud kan Nabi menyampaikan ada 2 syahid. Dan dalam hadis lain ketika masuk dalam kebun, Umar juga disampaikan, suruhlah dia masuk ke dalam kebun karena dia adalah orang yang syahid. Tapi ketika Utsman, Nabi menyampaikan, suruhlah dia masuk karena dia adalah syahid dan dikabarkan surga baginya. Karena zamannya Utsman itu lebih berat dari zamannya Umar. Fitnah di mana-mana luar biasa. Yang paling utama itu sebenarnya utama adalah fitnah, terutama juga kemunafikan. Itu masalah-masalahnya. Sama halnya di Islam di Andalusia. Islam di Andalusia itu kurang lebih 700-an tahun berkuasa. Yang sekarang Real Madrid, Barcelona itu kan Spanyol, Sevilla, itu dulu Islam di Andalusia menguasai 700 tahun. Tapi penyebab masalahnya yaitu fitnah, terjadi kemunafikan, konflik sesama muslim. Ini konflik sesama muslim itu yang paling senang itu orang-orang kafir. Jadi kalau antara orang NU Muhammadiyah itu bertengkar, yang senang itu orang kafir gitu. Jadi bukan yang NU senang, bukan yang Muhammadiyah senang, bukan yang non NU Muhammadiyah senang, enggak, tapi yang senang orang kafir. Jadi itu masalah utamanya itu ya fitnah. Karena Umar itu punya fitnah ketika Umar wafat, dan fitnah itu terbuka selebar-lebarnya. Makanya zaman Ali bin Abi Thalib itu ada orang yang ngomong ke Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ketika zamannya Abu Bakar dan Umar itu tidak seru-seru ini loh, tapi ketika zamanmu kok jadi rusuh begini sih? Ali menjawab sambil cengengesan. Kalau Ali itu orangnya ya bisa dibilang humoris, lah, suka bercanda. Kata Ali, sesungguhnya ketika Abu Bakar dan Umar jadi khalifah itu rakyatnya seperti saya, tapi ketika saya jadi khalifah rakyatnya seperti kamu gitu. Jadi orang itu buruk lah. Jadi intinya seperti itu. Yang menjadi masalah utama di zaman Utsman itu benar kemunafikan. Sebenarnya semua itu terbantahkan sebenarnya yang masalah, tapi saya tidak bicara detailnya. Yang menjadi pertanyaan-pertanyaan para pemberontak itu ada yang dibahas, yang di pertanyaan mereka itu ada yang dijawab oleh Ibnu Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib. Kalau soal ada lagi? Awal ada yang bertanya? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebaikan itu dari Allah SWT dan keburukan itu dari saya sendiri. Saya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.